Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah. Hidup di dunia ini memang penuh dengan cobaan dan tantangan. Tidak sedikit di antara kita yang banyak mengeluh di dunia ini. Banyak di antara kita yang kesal kenapa begitu berat cobaan dan ujian yang diberikan Allah di hidup ini. Bahkan ada yang tidak sanggup lagi hidup di dunia karena cobaan yang terus saja datang tanpa pernah selesai. Tidakkah kita baca di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dan sebenarnya kita hidup di dunia ini pun karena yang memilihnya. Kita yang mengaku sanggup menghadapi semua yang ada di bumi, baik itu berupa masalah dan ujian yang diberikan. Tapi kenapa banyak sekali di antara kita yang malah tidak sanggup menghadapi segala permasalahan yang ada di muka bumi? Firman Allah Ta'ala sudah jelas bahwa mati dan hidup itu Allah sendiri yang menjadikannya agar Dia menguji kita siapa yang lebih baik amal baiknya. Seharusnya kita menjadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk menggapai sebanyak-banyak amal ibadah dan kebaikan. Tapi kenapa masih banyak orang yang melupakan jati dirinya untuk selalu taat kepada Allah? Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 50. Jadi sekarang itu banyak sekali, kalau kita lihat, banyak sekali orang yang melupakan ruh dari suatu amalan-amalan perbuatan yang pernah kita lakukan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama contoh, banyak di antara kita yang sholat, banyak di antara kita yang membaca sholawat hanya demi untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Hal-hal seperti itu merupakan salah penafsiran yang bisa mengakibatkan salah kaprah di antara masyarakat atau mukmin yang lain. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena jika kita sholat untuk mendapatkan surga, berarti kita sholat itu untuk surganya, bukan semata-mata kita sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menginginkan surga? Kenapa kita tidak meminta? Kenapa kita tidak menginginkan yang menciptakan surga? Kenapa kita tidak menginginkan yang menciptakan barang, sesuatu hal, alam semesta, atau barang-barang sesuatu yang kita inginkan? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil jika kita meminta itu kepada Allah dengan ikhlas, tulus. Dan banyak juga di antara kita yang membaca sholawat ketika melihat barang-barang yang barang-barang yang menurut kita mewah dan kita ingin barang-barang tersebut memunculkan hasrat.
itu mengakibatkan kita menjadikan sholawat itu sebagai kita hanya bersolawat untuk barang itu. Kita jadi esensi atau ruh dari sholawat itu kita nggak dapet, walaupun emang banyak kejadian yang menyebabkan orang bersolawat bukan karena Nabi, tapi karena bentuk barang semata. Sebagai contoh, banyak orang yang ketika melihat mobil mewah, hidup mewah, atau sesuatu hal yang mewah yang menyilaukan mata, itu banyak orang yang bersolawat. Kenapa? Itu tidak salah bersolawat, tapi ruh dari solawat itu sendiri itu sudah mulai pudar, karena kita bersolawat untuk barang, bukan untuk Rasulullah SAW. Padahal sudah terangkan secara jelas, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan balasan 10 kali lipat, karena kita akan mendapatkan doa-doa. Kita akan didoakan oleh Nabi. Selain kita mendapat syafaat, kita bakal didoakan sama Nabi dan juga didoakan oleh para malaikat. Itulah pentingnya kita mengenal ruh dari suatu amalan-amalan yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, tidakkah kita mengingat peringatan Allah yang lebih banyak sekali di dalam Al-Quran? Sebagai contoh, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka kebanyakan dari jin dan manusia karena mereka punya hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, atau tidak dipergunakannya untuk memahami tujuan atau maksud dari suatu amalan-amalan yang bakal kita perbuat, esensi ruh dari suatu sholawat atau suatu amalan. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak berguna untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat? Kita ini sudah diberikan indera penglihatan, penciuman, indera perasa, tapi kita masih tetap buta akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi alangkah baiknya sekarang jika dari kita semua lagi punya masalah, lagi punya keinginan atau hajat, itu jangan pernah ragu akan Allah. Ketika kita ragu akan Allah, emang di sana pula keinginan atau hajat kita itu mungkin akan dipertimbangkan lagi untuk dijawab. Itulah pesan Jumat, khutbah Jumat singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Allahumma firlil muslimin. Marilah kita berdoa sebelumnya. Marilah kita berdoa untuk teman-teman semua, untuk umat muslimin muslimat yang ada di dunia. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana inna sina aw akhtana. Rabbana wa la ta'mil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.